Selamat pagi. Kami di sini akan menyampaikan warta gereja tanggal 1 November 2020. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah di rumah masing-masing sampai dengan saat ini. Menginformasikan untuk pelayan ibadah pada hari Minggu 8 November 2020, worship leader Ibu Widi, singer Saudara Valen dan Saudara Kopi, keyboard Bapak Victor, gitar Saudara Randy, bass Bapak Bima, drum Saudara Yuda, LCD Saudara Tian, soundman Bapak Yoyon, kameramen ada mahasiswa UKSW, Aser Saudari Leni dan Saudari Nia, Satgas Ibu Ruth dan Saudara Elwin. Dan mengingatkan untuk setiap petugas ibadah untuk hadir pada hari Jumat jam 4 sore untuk melakukan rekaman. Petugas sekolah minggu tanggal 8 November 2020 di Indria ada Saudari Melia, Pratama Ibu Nunu, Madya Saudara Bima, dan Tunas Muda Ibu Eri dan Ibu Ruth. Serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung anak-anak di dalam kegiatan sekolah minggu pada pukul 9.30 setelah ibadah online. Kiranya kita dapat terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di dalam Tuhan Yesus. Menginformasikan untuk jam doa tanggal 4 November 2020 untuk MC Ibu Ruth, musik Saudara Valen dan Saudara Bima, firman Tuhan Bapak Nathan Darmono, serta kameramen mahasiswa UKSW. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti jam doa pada hari Rabu jam 6. Kiranya seluruh jemaat dapat terus untuk bersekutu di dalam jam doa setiap minggunya. Mengajak untuk setiap kaum remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Salatiga untuk bersekutu bersama setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui channel YouTube Salatiga Teens Fellowship. Dan terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia untuk mengikuti persekutuan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kami dari Panitia Natal 2020 untuk si acara akan bersama-sama membagikan rangkaian acara Natal pada tahun 2020 ini. Yang pertama, pada tanggal 13 Desember kami akan mengadakan acara bakti sosial untuk jemaat yang sangat membutuhkan. Kemudian kami juga akan membagikan masker kepada seluruh jemaat GBI Salatiga, di mana masker ini nanti akan berlogo GBI Salatiga. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 kami akan mengadakan bakti sosial di sebuah panti asuhan milik umat baptis yang ada di daerah Sragen, di mana kami nanti akan membagikan sembako, kami akan membagikan biskuit atau kue kering, kami juga akan membagikan alat-alat mandi untuk anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut. Untuk perayaan Natal Gereja Baptis Indonesia Salatiga, untuk malam perenungan Natal Gereja Baptis Indonesia Salatiga akan diadakan pada tanggal 24 Desember dengan konsep mini kantata atau drama musikal. Lalu untuk perayaan Natal akan diadakan pada Minggu 27 Desember 2020 seperti ibadah biasa di hari Minggu. Kedua rangkaian acara ini dapat Bapak Ibu Saudara saksikan secara online melalui YouTube channel Salatiga Baptist Church. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara dan juga seluruh jemaat GBI Salatiga, baik doa, daya maupun dana, supaya seluruh rangkaian acara Natal ini dapat berjalan dengan baik, setiap jemaat diberkati, bahkan setiap kami yang menjadi panitia pun diberkati. Demikian seluruh rangkaian acara Natal yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Salatiga. Kami dari Siusda Natal akan menginformasikan tentang Siusda Natal 2020. Yang pertama, kami akan melakukan Usda Natal berupa kaos Natal.
kedua, kami juga ada paket makanan. Ini sudah kita lakukan setiap minggunya, sudah berlangsung 2 minggu. Jadi setiap minggu kami akan membagikan beberapa produk, yaitu dari jemaat kita sendiri yang akan kita jual, dan nanti akan dibagikan setiap hari Sabtu oleh tim Musda. Lalu yang ketiga, kami juga akan mengadakan persembahan Natal. Jadi gereja akan membagikan amplop persembahan setiap minggunya. Dan untuk jemaat yang tidak bisa datang ke gereja, bisa juga memberikan persembahan melalui transfer. Yang keempat, pengumpulan baju bekas yang masih layak pakai bisa diinformasikan kepada kami Seusda melalui nomor di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Biasakan selalu mencuci tangan setelah kita melakukan kegiatan. Menginformasikan kepada setiap jemaat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker ketika bepergian. Dan menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak dengan orang lain supaya terhindar dari virus dan tetap sehat. Stay safe and stay healthy. Demikian warta gereja pada tanggal 1 November 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama di bulan November tahun 2020 ini. Kita bersyukur juga karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau kita diberikan waktu, beberapa hari yang lalu kita bisa bersama-sama menikmati hari-hari bersama keluarga. Mari saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara bersama-sama dengan keluarga juga kita mau menikmati sukacita yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita mau merasakan indahnya hadirat Tuhan bersama-sama dalam pujian dan penyembahan kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, hati kita, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kita akan bersatu teduh sejenak. Mari ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang sudah mengasihi kita, Dia yang sudah memberikan hidupnya juga untuk kita. Saat ini berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu.
Mari hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Mari datang dan hampiri kami, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Ini puji-pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini pengagungan kami, hanya untuk satu nama, nama yang terbesar, nama yang mulia, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Masih ada sukacita Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya yakin dan percaya meskipun kita masih diperbolehkan dan diizinkan Tuhan untuk menikmati dan merasakan dampak dari situasi yang kurang mengenakan, dampak dari situasi yang kurang baik bagi kita. Ada banyak perkara, ada banyak hal-hal yang mungkin membuat kita merasa tidak baik, ataupun kita merasa Tuhan terlalu jauh dari kita. Tetapi mari kita percaya bahwa kita bersyukur, kita percaya kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita memiliki iman yang luar biasa, karena Tuhan memberikan semua yang terbaik untuk kita, memberikan kekuatan buat kita untuk bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Bersama Tuhan, kita pasti bisa mendapatkan kemenangan. Mari kita akan terus tinggikan nama Tuhan. Mari kita akan terus memuji nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Mari bersama-sama bersukacita. Kita boleh bersukacita kembali. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Dari segala yang tak kulihat,
persembahan dan persepuluhan yang akan kita berikan untuk Tuhan. Kita akan memberikannya yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari kita akan mempersembahkan persembahan dan persepuluhan ini kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Saudari Cantika akan menolong kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih Engkau telah memberikan udara yang segar Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya persembahan persepuluhan ini bisa menjadi peluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir hari. Haleluya, amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini nanti akan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dan 8. Mari kita bersama mempersiapkannya dengan satu nyanyian seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Demikian juga dengan hati kita yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan sepenuh hati kita naikkan pujian. Seperti rusa yang haus. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Ia bagai tanah yang gersang, bagai tanah
Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kasih setia dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami masih boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa, dan biarlah kuasa firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami rasakan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami semua diberikan hati yang siap, hati yang terbuka untuk memahami kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan rasa syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap bersuka cita pada pagi hari ini, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan masih boleh kita rasakan sampai pada hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitab di rumah masing-masing, membuka bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia ke gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman Elia. Kalau kita membaca di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 18, kita bisa melihat bagaimana Elia adalah seorang nabi yang sungguh luar biasa. Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, Elia banyak dibandingkan atau disejajarkan dengan nabi-nabi besar dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Ada banyak orang yang menganggap Elia ini sejajar dengan Musa. Dan di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 18 kita bisa melihat bahwa Elia pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Kita tahu di dalam pasal yang 17 Elia pernah berdoa kepada Tuhan untuk meminta supaya tidak ada hujan di Israel, dan Tuhan menjawab. Ada 3,5 tahun lamanya tidak ada hujan di Israel. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Elia juga mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit bangsa Israel. Di masa-masa kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel, Elia dipelihara oleh Tuhan.
Elia mendapatkan makanan yang dikirim oleh burung gagak. Elia dipelihara Tuhan di sungai Kerit. Dan ketika sungai Kerit menjadi kering, Elia dipelihara oleh seorang janda di Sarfat yang hanya punya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam pasal yang ke-18 kita bisa melihat secara khusus Elia mengalami kemenangan. Elia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Dalam perlombaan dengan nabi-nabi Baal, Elia berhasil membakar korban persembahan tanpa menggunakan api. Bahkan di akhir dari perlombaan itu ada 450 nabi Baal, dikatakan di dalam ayat yang ke-40 mereka disembelih, dibunuh. Dan Elia berhasil menunjukkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu bahwa hanya Tuhan, dialah Allah yang layak disembah dan bukan dewa-dewa Baal. Elia berhasil mengalahkan Baal. Tetapi di pasal 19 secara khusus di dalam ayat yang ketiga kita melihat ada perubahan 180 derajat. Dari Elia yang berani menjadi Elia yang menjadi seorang yang takut sekali. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia bahkan lari sampai ke Beersheba dari Israel, dan itu berjarak 90 mil atau 150 km. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia menjadi seorang yang takut ketika dia mendengar ancaman dari Isebel. Elia mulai membayangkan apa yang mungkin akan dilakukan oleh Isebel kepadanya. Elia membayangkan apa yang akan dilakukan Isebel dengan membunuhnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dengan Elia. Elia berubah dari orang yang berani secara luar biasa menjadi seorang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat yang keempat kita melihat di situ bahwa Elia bahkan sempat meminta kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang keempat bagian B, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia ingin mati saja. Elia takut dan kemudian merasa lebih baik mati daripada menjalani kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi bersyukur kepada Tuhan karena dalam situasi yang sulit, dalam situasi keputusasaan itu Elia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, ya, 2 kali disebutkan di situ bahwa malaikat Tuhan datang kepada Elia, memberikan roti bakar, memberikan kekuatan, menolong Elia, memberikan minuman kepada Elia. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-8, Elia bangun dan bisa mendapatkan kekuatan. Ia berjalan 40 hari 40 malam. Ya, tanpa makan dan minum oleh kekuatan makanan yang datangnya dari Allah. Luar biasa. Di dalam situasi yang sulit kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan atas Elia bahkan membuat Elia kembali kepada pelayanan. Kalau kita melihat dalam catatan kitab Raja-Raja, maka pelayanan Elia masih bisa kita temukan sampai 2 Raja-Raja pasal 2. Masih ada perjalanan panjang yang Elia kerjakan. Dari seorang yang putus asa, Elia bangkit menjadi seorang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan atas Elia membuktikan kepada kita bahwa Tuhan tidak tinggal diam di saat kita berada dalam situasi yang sulit. Tuhan tidak diam saja di saat saudara dan saya menghadapi berbagai macam pergumulan. Kalau mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang berat. Kalau mungkin saat ini saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit dalam pekerjaan. Mungkin pekerjaan yang tidak kunjung membaik. Kalau mungkin saat ini saudara dan saya sedang menghadapi pergumulan di dalam keluarga, menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Atau mungkin kalau saat ini saudara dan saya menghadapi berbagai-bagai persoalan berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan masa depan dan yang lainnya, yang membuat kita hampir putus asa. Mari kita belajar dari Elia. Dalam pengalamannya dengan Tuhan, Elia mendapatkan kekuatan. Setidaknya ada 3 kekuatan yang menolong Elia. Ada 3 kekuatan yang juga bisa menolong kita untuk keluar dari situasi atau dari perasaan putus asa yang terjadi, yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang pertama yang Tuhan nyatakan kepada Elia adalah
berfokus kepada proses dan bukan kepada hasil. Elia dibangkitkan, Elia menjadi kuat kembali, Elia bangkit dari keputusasaan ketika Elia mau berfokus kepada proses dan bukan hasil. Mari kita melihat di dalam ayat yang keempat bagian B, di situ dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang dikatakan Elia di dalam ayat yang keempat bagian B. Elia secara tidak langsung menyiratkan kepada kita bahwa Elia kecewa karena Elia berfokus kepada hasil. Elia menjadi putus asa karena dia melihat kegagalan yang terjadi di dalam pelayanannya. Dia belum melihat hasil di dalam pelayanannya. Itulah yang membuat Elia kecewa pada waktu itu. Elia berharap kalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya, kalau Tuhan sudah memakai Elia membuat mujizat, kalau Tuhan sudah membuat Elia berhasil di dalam melakukan banyak pertunjukan di Gunung Karmel, Elia berharap bahwa ada kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Elia berharap Ahab dan Isabel pada waktu itu bertobat, tetapi itu tidak terjadi. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia berpikir bahwa kesuksesan atau keberhasilan di dalam pelayanan dilihat dari perubahan yang terjadi pada orang-orang Israel. Inilah yang dipikirkan Elia. Elia berpikir bahwa keberhasilan adalah ketika pelayanannya membawa perubahan bagi orang-orang Israel. Inilah yang dipikirkan oleh Elia. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita bisa melihat bahwa pada waktu itu yang terjadi bukan perubahan dalam diri Ahab atau Isabel, bukan perubahan yang terjadi di dalam orang-orang Israel, tetapi justru Elia mendapatkan ancaman dari Isabel. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Elia merasa pelayanannya gagal. Elia menjadi putus asa, Elia menjadi kecewa karena dia tidak melihat perubahan terjadi di dalam orang-orang Israel. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita juga seringkali berpikir seperti yang Elia pikirkan? Kita seringkali terjebak dalam ukuran kesuksesan menurut standar umum. Kita seringkali terjebak dalam ukuran kesuksesan menurut standar gereja, menurut standar yang lain, standar yang orang lain dunia ini pikirkan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang kita berpikir bahwa kesuksesan adalah ketika kita masuk ke kamar, berdoa untuk segala tantangan kita, berdoa segala penyakit kita, kemudian kita keluar dari kamar dan kita melihat perubahan. Itulah ukuran kesuksesan menurut kita. Tidak jarang kita juga berpikir bahwa kesuksesan di dalam pelayanan adalah ketika ada banyak orang menjadi percaya kepada Kristus oleh setiap pelayanan yang kita lakukan. Kesuksesan menurut kita seringkali adalah sesuai dengan keinginan kita, standar kita. Itulah sebabnya tidak jarang kita menjadi putus asa ketika kita melihat belum ada perubahan di dalam diri orang lain, belum ada perubahan di dalam diri kita, belum ada jawaban atas apa yang kita doakan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Elia. Alih-alih bertanya soal hasil, sebenarnya Tuhan lebih memilih, atau Tuhan itu bertanya tentang apa yang sedang Elia kerjakan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Ayat yang ke-9 dari 1 Raja-Raja pasal 19 berkata demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-13 juga sama. Sesudah Elia mendengar, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Tuhan tidak meminta Elia untuk menghasilkan perubahan dalam diri orang-orang Israel. Tuhan tidak menanyakan hasil apa yang sudah dikerjakan. Tuhan tidak bertanya berapa orang yang bertobat atas pelayananmu. Tuhan juga tidak bertanya berapa orang yang berhasil kau bunuh karena pelayananmu. Tapi Tuhan bertanya kepada Elia tentang apa yang kau kerjakan di sini. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sesungguhnya Elia hanya punya tanggung jawab untuk mengerjakan pelayanannya. Soal hasil itu adalah bagiannya Tuhan. Soal hasil itu adalah caranya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian kita sesungguhnya hanyalah melakukan apa yang Allah minta untuk kita lakukan. Bagian kita hanyalah menyampaikan apa yang Allah minta untuk kita sampaikan. Allah tidak menuntut hasilnya seperti apa, tetapi Allah lebih melihat kepada bagaimana proses kita, bagaimana kesetiaan kita ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, itulah sebabnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ini 2 kali Allah bertanya kepada Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini memberitahukan kepada kita bahwa yang dilihat Tuhan itu adalah seberapa kita setia mengerjakan tugas kita. Seberapa kita mau dengan setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan bukan berbicara soal hasil. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya mari kita berfokus kepada proses, bukan kepada hasil yang kita peroleh dari apa yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak menjadi kecewa, sehingga kita tidak menjadi putus asa ketika mungkin kita belum melihat perubahan-perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hal yang pertama yang Allah lakukan kepada Elia sehingga dia bisa bangkit dari keputusasaan. Elia diminta untuk melihat proses dan bukan hasil. Dan itu akan membuat kita memiliki kekuatan untuk menjalani tugas kita, tanggung jawab kita dengan semangat. Hal yang kedua, Elia diminta untuk berhenti mengasihani dirinya sendiri. Kekuatan untuk bangkit dari keputusasaan didapat ketika kita mau berhenti untuk mengasihani diri kita sendiri. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-14. Ini adalah 2 jawaban Elia ketika dia ditanya oleh Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 di situ dikatakan demikian. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudara perhatikan apa yang dikatakan Elia di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Berulang kali Elia mengatakan aku bekerja segiat-giatnya, tapi hanya aku sendiri, dan mereka semua mau membunuh aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia cenderung berfokus kepada dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat Elia menjadi pribadi yang putus asa ketika dia melihat kegagalan demi kegagalan terjadi di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Elia menunjukkan kepada kita sebenarnya Elia jujur kepada Tuhan. Tetapi kejujuran Elia itu menjadi titik balik di mana dari pribadi yang berani Elia menjadi pribadi yang takut sekali. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika Elia berfokus kepada dirinya sendiri, ia tidak bisa melihat banyaknya pertolongan Tuhan. Ketika Elia terus-menerus berfokus kepada dirinya sendiri, Elia tidak bisa melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Elia lupa bahwa ia pernah mendapatkan pertolongan Tuhan. Ia pernah melihat, merasakan, bahkan mengalami secara pribadi apa yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Karena dia selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Sehingga Elia berkata, hanya aku seorang diri. Inilah yang terjadi dengan Elia. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Elia ketika Elia mengalami keputusasaan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-5, di situ dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makan. Di ayat yang ke-7 juga sama. Malaikat datang menghampiri Elia dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan.
2 kali Tuhan mengutus malaikatnya dan berkata, bangunlah Elia. Artinya Tuhan mendorong Elia untuk tidak berfokus kepada dirinya sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan. Keputusasaan Elia terjadi ketika Elia lebih memilih berfokus kepada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita mengalami keputusasaan, kalau hari ini sedang mengalami kerapuhan, kalau hari ini mungkin jiwa kita begitu lemah, kita kalah, mari kita belajar dari Elia. Mari kita belajar dari pengalaman Elia bersama dengan Tuhan, bahwa kita perlu belajar menghitung berapa banyak, berapa besar kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di masa lalu kita, di hari-hari sebelum hari ini. Nah, itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berani berperang bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuncinya adalah mari kita tidak berpaku kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Seringkali kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan ini tapi dia gak berubah. Tuhan saya sudah berdoa bagi pasangan hidup saya tapi mungkin dia tidak juga berubah. Tuhan saya sudah melakukan sesuatu bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak tapi tidak ada perubahan. Tuhan saya sudah melakukan sesuatu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan tetapi tidak melihat perubahan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terus-menerus berpaku pada diri kita, pada kelemahan-kelemahan kita akan kehilangan semangat dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mulai berfokus kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, jangan berpaku kepada kelemahan-kelemahan kita sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Hal yang terakhir, di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, mari kita akan lihat bersama-sama. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat yang ke-18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat, Elia bangkit dari keputusasaan ketika Elia mau mengerjakan panggilan Tuhan dengan sukacita. Ketika ia mau mengerjakan tanggung jawabnya dengan sukacita, disitulah Elia bangkit dari keputusasaannya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bangkit dari keputusasaan, kita perlu membuang pikiran kita yang negatif. Kita membuang semua sumber-sumber pikiran yang negatif di dalam diri kita. Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius mengatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus memberi nasihat seorang prajurit yang mau berhasil, dia harus berfokus kepada komandannya dan bukan kepada persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar. Mengerjakan tugas dengan sukacita tanpa mengkhawatirkan situasi, keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengerjakan tugas kita dengan sukacita, kita akan melihat ada hasil-hasil yang luar biasa yang Tuhan tambahkan kepada kita. Kuncinya adalah mari mengerjakan panggilan kita dengan sukacita. Ketika Elia berhenti mengkhawatirkan keadaannya, ketika Elia berfokus untuk mengerjakan panggilan Tuhan dengan sukacita, Elia melihat, Elia menemukan semangat di dalam kehidupannya. Mungkin memang perjalanan pelayanan tidak mudah, perjalanan kehidupan tidak mudah. Kita mungkin sudah menabur, kita sudah membajak, kita sudah melakukan sesuatu kebaikan, tapi kita belum melihat hasil. Tetapi ketika kita mau setia, mau mengerjakan panggilan kita dengan sukacita, kita pasti akan melihat hasil. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 dikatakan, ada 7.000 orang yang Tuhan nyatakan kepada Elia tidak menyembah Baal. Elia di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 dia mengatakan hanya aku seorang diri. Tetapi Tuhan membuka mata Elia dan melihat ada 7.000 orang. Siapa yang membuat 7.000 orang percaya kepada Allah dan tidak menyembah Baal?
mungkin dari pelayanan Elia, tetapi Elia tidak melihat hal itu. Tetapi ketika Elia rela untuk terus mengerjakan panggilannya, dia bisa melihat hasil pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mengerjakan panggilan kita dengan sukacita. Biarlah 3 hal ini menolong kita untuk bangkit dari situasi putus asa. Mari kita berfokus kepada proses dan bukan hasil. Kita juga belajar untuk tidak mengasihani diri sendiri terlalu berlebih. Dan kita berfokus kepada Tuhan mengerjakan panggilan kita dengan sukacita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita hampiri hadirat Tuhan. Kita berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita meyakini bahwa dalam segala perkara dalam kehidupan kita selalu ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Biar pujian ini menjadi doa kita, harapan kita, bahwa kita tidak akan menyerah, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Semua yang terpikirkan
dengan masa depan anak-anak kita, bergumul dengan tantangan di dalam pelayanan, bergumul di dalam kehidupan. Tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah, sebab Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mari menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Jangan pernah merasa sendiri, sebab Tuhan senantiasa bersama-sama dengan keluarga kita. Sekali lagi mari katakan bagian ref dari pujian. Katakan, ku tak akan menyerah Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Benar ya Tuhan, kami tak akan menyerah. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Kami mau terus mencoba bersama-sama dengan Engkau. Kami yakin kami berserah kepada-Mu, dan kami yakin kami bisa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan dan keadaan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, kami masih bisa melihat pertolongan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar kuat. Kami tidak menyerah dengan keadaan ini, tetapi kami terus bangkit. Kami terus meyakini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berserah kepada-Mu. Kami mau bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menopang kami dalam segala pergumulan kami. Ya Bapa, berkatilah bangsa kami, berkatilah negeri kami dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan mengurapi bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah situasi yang sulit ini menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Tuhan, kami memerlukan Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Demikian juga untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau juga berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati pergumulan gereja-Mu, Engkau memberkati pergumulan umat-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh memasuki bulan yang baru pada hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di depan kami, ada bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun langkah kami. Kalau kami mulai berbelok ke kanan dan ke kiri, Engkau akan meluruskan jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya setiap pergumulan kami Tuhan sudah mendengar. Setiap keluh kesah kami Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah yang kami yakini Tuhan. Di dalam Engkau ada pemeliharaan yang sungguh luar biasa, dan kami mau mengamini itu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.